Di perpustakaan ambil, bisa nggak? 5. Inamnya mau ambil, ajar kok ya baca ya. Kalau ngambil aku cuma tidak naik. Ambil, jumlahnya berapa? 18. 18 oke ya, nggak benar. Ya, kemarin kita membahas sebuah masalah yaitu melihat sekarang kita masuk pada abad benar, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak banyak bicara. Jadi man, ini apa kamu begitu? Mana perasaan? Yang baru duduknya setengah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelumnya saya tanya dulu sama nenek kamu, apa itu dulu memperkukuh? Ada yang tahu? Ya, memperkuat masuk. Saya. Yang memperkukuhnya adalah bisa juga termasuk sebagai memperkuat. Bagaimana memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini akan kita bahas bagaimana konsep-konsep dalam mempersatukan dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah ada makna persatuan dan kesatuan bangsa, di mana dalam persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Nah, dalam persatuan ini termasuk adanya ikatan, kumpulan dan lain sebagainya. Dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh, atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kegulatan yang utuh. Nah, dalam berbagai persatuan ini, di sini dikatakan berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam kegulatan yang utuh. Nah, apa itu corak yang dimaksud adalah bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada di dalam Indonesia, sehingga dalam perbedaan tersebut dapat disatukan oleh kebangsaan Indonesia dalam bentuk misalnya Pancasila. Kemudian selanjutnya bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kebauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Karena itu persatuan bangsa perlu terus dibina. Nah, dalam persatuan ini adalah makna persatuan dan kesatuan bangsa ini perlu adanya pembinaan. Bagaimana pembinaan yang dimaksud adalah bagaimana
masyarakat Indonesia memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa tanpa adanya melakukan permasalahan yang ada di dalam suatu masyarakat tersebut. Kemudian dalam substansi kesatuan dan kesatuan bangsa terkandung makna bahwa kita senantiasa harus bersatu. Sejarah mengajarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Nah, kita dapat belajar di sini adalah bagaimana suatu sejarah, kita dapat melihat sejarah, bagaimana sejarah itu kita bisa belajar, bagaimana kita bisa belajar dari sejarah tersebut, bagaimana memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sehingga dapat merdeka Indonesia, sehingga dari situ kita dapat belajar dari sejarah yang telah dilalui pada tahun 1945. Kemudian konsep yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial, politik sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Belakangan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, negara kewilayahan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Nah, kita perlu ketahui bahwa kita dalam wilayah yang penuh yang banyaknya pulau-pulau yang terdapat di Indonesia. Sehingga dengan luasnya wilayah dan lebar daratan di Indonesia, sehingga terdiri dari beberapa pulau-pulau yang terdiri di Indonesia, sehingga dikatakan di sini Indonesia termasuk wilayah lautan yang terdiri dengan pulau-pulau besar dan kecil. Kemudian konsep utamanya adalah menunggangi wilayah laut darat dengan wilayah darat. Nah, di Indonesia juga adanya suatu laut yang luas dan juga ada darat yang luas juga, dan adanya wilayah udara. Jadi bagi dulu. Baik, lanjut. Ketiga, konsep utamanya adalah menunggangi wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Nah, kita dapat ketahui bahwa wilayah laut bawah di Indonesia merupakan wilayah yang luasnya laut memang luas, sehingga Indonesia dapat menjadi laut menjadikan mata pencaharian yang bisa memperbaiki ekonomi dari Indonesia tersebut. Kemudian darat. Jadi Indonesia juga merupakan wilayah yang luasnya suatu darat, sehingga terdapat beberapa sumber daya alam yang bisa digunakan atau difungsikan. Kemudian yang ketiga adalah laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Nah, yang dimaksud dengan wilayah pokok ini adalah adanya pengertian suatu wilayah yang memang wilayah tersebut menjadi pokok pencarian, sehingga Indonesia bisa menggunakan wilayah laut tersebut 1, 2, 3, 4, 5. Itu pertama.
kemudian ini adalah nomor 4. Sekarang gabung cepat. Ini nanti tugas kelompok langsung diserahkan. Pak, makan. Ini enak, Pak. Baik, kemarin tugasnya adalah coba lihat halaman 191. Itu nanti coba dibaca. Di belakangnya ada beberapa pertanyaan. Kemudian sampai ini di dalam satu kertas. Baca dalam satu